Halo semuanya, selamat datang di channel Ghost Education. Sekarang kita akan membahas pajak penghasilan pasal 21. Jadi langsung aja, apa yang baru dari peraturan terkait pajak penghasilan pasal 21? Yang pertama itu ada PP nomor 58 tahun 2023. Yang kedua itu ada PMK 168 tahun 2023. Nah, peraturan baru ini kita sudah masukkan ke dalam video ini, jadi kita akan bahas nanti, ya. Pemotongan PPh pasal 21 pada ketentuan lama memiliki berbagai skema perhitungan yang dapat membingungkan WP dan secara administrasi memberatkan, terutama bagi yang berusaha untuk melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar. Pemotong PPh pasal 21 yang wajib melakukan pemotongan itu yang pertama, ada pemberi kerja, yang kedua, instansi pemerintah, yang ketiga itu dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain. Yang keempat, itu orang pribadi ya yang sudah PKP dan badan. Yang kelima, itu penyelenggara kegiatan. Nah, yang tidak wajib melakukan pemotongan PPh pasal 21 itu adalah yang pertama, kantor perwakilan negara asing ya. Yang kedua, itu organisasi yang sifatnya internasional sesuai dengan UU PPh pasal 2 ayat 1 huruf C yang diatur khusus berdasarkan perjanjian internasional. Yang ketiga, itu orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan mempekerjakan orang pribadi semata-mata melakukan pekerjaan rumah tangga, melakukan pekerjaan yang tidak terkait dengan pekerjaan bebas pemberi kerja, maka itu tidak wajib dilakukan pemotongan PPh pasal 21. Nah, hak dan kewajiban pemotong PPh pasal 21 yang pertama itu ada daftar ya. Pemotong itu wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemotong juga wajib menghitung ya PPh 2126 serta membuat bukti potong yang akan diserahkan kepada pekerjanya atau yang dipotong ya. Jadi pemotong menyerahkan bukti potong yang dipotong. Supaya apa? Yang dipotong itu bisa menerima kredit pajak. Terus pemotong juga membuat dan menyimpan catatan kertas kerja pemotongan. Nah, setelah itu, pemotong juga harus membayar atau menyetorkan PPh pasal 2126 ke hasil pemotongan ke kas negara. Pemotong juga wajib melaporkan hasil pemotongan meskipun ya nihil atau terdapat tarif nol. Ya. Jadi meskipun tarif pajaknya Rp0 gitu karena tarifnya 0%, pemotong juga tetap wajib melaporkan uh, hasil pemotongannya seperti itu. Nah, yang dipotong dari PPh pasal 21 itu ada pertama pegawai tetap, yang kedua itu pensiunan, yang ketiga itu anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang menerima imbalan secara tidak teratur. Yang keempat itu ada pegawai tidak tetap ya. Yang kelima itu bukan pegawai yang meliputi tenaga ahli melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pejabat pembuat akta tanah, penilai dan aktuaris. Selanjutnya itu pemain musik, pembawa acara, ya, pelawak, bintang film dan sejenisnya. Dan ada olahragawan, penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator. Nah, itu yang dipotong ya. Nah, ada lagi pengarang, ya, peneliti, pemberi jasa dalam segala bidang, pengawas atau pengelola proyek, pembawa pesanan, ya, petugas, barang dagangan, agen asuransi, distributor, perusahaan pemasaran berjenjang, penjualan langsung, dan kegiatan sejenisnya. Selanjutnya itu ada peserta kegiatan, ya, meliputi peserta perlombaan dalam segala bidang, ya, ada lomba olahraga, keagamaan, kesenian, ketangkasan, ilmu pengetahuan, dan sejenisnya. Ya, terus peserta kegiatan peserta rapat itu juga termasuk yang dipotong PPh pasal 21 ya. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan itu juga termasuk yang dipotong PPh pasal 21. Selanjutnya ada peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai dan yang terakhir itu mantan pegawai ya, jika menerima pendapatan. Selanjutnya yang tidak termasuk yang dipotong PPh pasal 21 ya. Nah, yang pertama itu ada pejabat ya, perwakilan diplomatik atau konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka. Sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 1 huruf B Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan syarat bukan WNI
dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan ya lain di luar jabatan atau pekerjaannya. Dan negara asing yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik ya, mutualisme dan pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Yang diatur khusus berdasarkan perjanjian internasional sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan, ya, Peraturan Menteri yang mengatur mengenai pelaksanaan perlakuan pajak penghasilan yang didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian internasional. Nah, hak dan kewajiban yang dipotong ya, itu yang pertama, penghasilan yang dipotong sebagai kredit pajak ya. Jadi, penghasilan kena pajaknya itu yang sudah dikenakan tarif itu bisa dikurangkan karena sudah dipotong sebagai kredit pajak. Yang kedua itu jelas berhak mendapatkan dipotong dari pemotong ya. Yang ketiga itu berhak menerima pengembalian kelebihan pemotongan pajak. Yang terakhir itu wajib melaporkan pada SPT tahunan PPH. Jadi meskipun ya sudah pajak penghasilannya dipotong semua, yang dipotong itu tetap wajib melaporkan ya. Meskipun tarifnya 0% ya, meskipun tidak bayar pajak, kurang bayar lagi, itu tetap wajib melaporkan SPT tahunan pajak penghasilan. Nah, penghasilan dipotong pada pajak penghasilan pasal 21 itu yang pertama, penghasilan diterima atau diperoleh pegawai tetap. Yang kedua, itu penghasilan diterima atau diperoleh pensiunan ya secara teratur. Yang ketiga, itu imbalan kepada anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas. Yang keempat, itu penghasilan pegawai tidak tetap. Yang kelima, itu imbalan kepada bukan pegawai atau freelance ya. Yang keenam, itu imbalan kepada peserta kegiatan. Yang ketujuh, itu uang manfaat pensiun atau penghasilan. Yang kedelapan, itu penghasilan atau imbalan yang diterima atau diperoleh mantan pegawai. Nah, itu masuk penghasilan dipotong. Yang tidak termasuk penghasilan yang dipotong ya, yang itu pertama, pembayaran atau manfaat santunan asuransi dari perusahaan asuransi ya, dari perusahaan asuransi yang diterima atau diperoleh pensiunan secara teratur. Nah, itu tidak dipotong. Yang kedua itu penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan jasa yang diterima diperoleh dalam bentuk natura ya, atau kenikmatan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Yang dimaksud dikecualikan itu bagaimana? Yang pertama itu ada makanan, minuman bagi seluruh pegawai. Nah, ini tidak dipotong ya. Terus ada natura yang disediakan di daerah tertentu, natura yang harus disediakan oleh pemberi kerja ya, yang harus dalam pelaksanaan pekerjaannya. Ya, kalau berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaannya itu tidak dipotong PPh pasal 21. Selanjutnya, natura yang bersumber dari APBN atau APBD ya. Selanjutnya natura kenikmatan dengan jenis dengan batasan tertentu. Nah, itu tidak dipotong. Selanjutnya itu iuran terkait program pensiun dan hari tua yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri dan telah mendapatkan izin OJK. Ya, sudah dapat izin OJK, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Badan Penyelenggara Tunjangan Hari Tua yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibayar oleh pemberi kerja. Ya, kalau sudah mendapat izin OJK itu tidak termasuk penghasilan yang dipotong. Jadi bebas dari pajak penghasilan pasal 21. Selanjutnya itu bantuan, sumbangan, zakat, infak, sedekah, dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia. 5 itu ada harta ibahan yang diterima oleh keluarga sedara dalam garis keturunan lurus ya, 1 derajat atau orang pribadi yang menjalankan usaha UMKM. Ya, jadi kalau UMKM menerima hibah itu tidak termasuk penghasilan yang dipotong. Begitu pula juga kalau orang pribadi dari garis keturunan lurus menerima hibah itu tidak termasuk pajak penghasilan PPh pasal 21 yang harus dipotong seperti itu. Nah, beasiswa ya yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 ayat 3 huruf I Undang-Undang Pajak Penghasilan ya itu tidak dipotong. Terus bagian laba yang diberikan kepada anggota persekutuan firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Selanjutnya itu ada pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah. Nah, untuk DPP pasal 21 itu ya, untuk pegawai tetap, pembayaran untuk masa pajak terakhir, dasar pengenaan pajaknya itu dari penghasilan kena pajaknya. Untuk pembayaran untuk selain masa pajak terakhir ya, itu yakni bulan
Desember ya, itu DPP-nya penghasilan brutonya. Nah, anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang menerima imbalan secara tidak teratur, itu DPP-nya penghasilan bruto atau pendapatan kotornya. Untuk pegawai tidak tetap, yang dibayar selain bulanan, jadi dibayarnya tidak menentu, begitu ya. Itu penghasilannya antara 0 sampai 2.500.000 per hari. Jika diterima harian, maka DPP-nya penghasilan bruto sehari. Jika diterima selain harian, maka dasar pengenaan pajaknya itu rata-rata penghasilan bruto seharinya. Nah, bagaimana jika penghasilannya di atas 2.500.000 per hari? Maka DPP-nya itu 50% ya, dikali jumlah penghasilan bruto, baru dikenakan tarif ya. Nah, untuk yang pegawai tidak tetap dibayar bulanan, itu DPP-nya jumlah penghasilan bruto. Nah, baru DPP-nya ini dikalikan tarif pasal 17. Seperti itu. Nah, selanjutnya, yang bukan pegawai atau freelance ya, dasar pengenaan pajaknya itu 50% dikali penghasilan bruto atau pendapatan kotornya. Untuk peserta kegiatan ya, itu DPP-nya adalah penghasilan brutonya. Untuk peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai, itu DPP-nya penghasilan bruto. Untuk mantan pegawai ya yang menerima pendapatan, itu DPP-nya penghasilan bruto atau pendapatan kotornya. Setelah itu, DPP ini dikalikan tarif pasal 17, seperti itu. Selanjutnya itu tarif pemotongan PPh pasal 21. Pemotongan PPh pasal 21 ya, ada tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian. Ya, tarif efektif bulanan itu tarif ini dikategorikan berdasarkan besarnya penghasilan PTKP sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan dari WP itu sendiri pada awal tahun pajak. Ya, disingkat terbulanan terbagi menjadi 3 kategori, yaitu kategori A, kategori B, dan kategori C. Dan selanjutnya itu tarif efektif harian. Ya, tarif ini diterapkan khusus untuk pegawai tidak tetap yang didasarkan pada besaran penghasilan bruto harian. Gitu. Nah, ini untuk tarif ya, lapisan penghasilan kena pajak tarif pasal 17, tarif progresif. Untuk Rp0 sampai Rp60 juta itu tarifnya 5%, di atas 60 juta sampai 250 juta, berarti ini 190 juta ya. 190 itu dikenakan 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta ya, ini dikenakan tarif 25%. Ya, 250 juta ini dikalikan 25%. Terus di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar rupiah, yakni 4,5 miliar, itu dikalikan tarif 30%. Untuk di atas 5 miliar rupiah, itu sudah dikenakan tarif 35%. Seperti itu. Nah, ini untuk tarif efektif bulanan kategori A. Yang masuk tarif efektif terbulanan A itu yang pertama PTKP-nya bahwa tidak kawin ya dan tanpa tanggungan K0. Selanjutnya itu ada tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 orang ya atau TK garis miring 1. Selanjutnya kawin tanpa tanggungan atau K garis miring 0. Ya, ini yang paling rendah ya 0 sampai dengan 5.400.000 itu tarif pemotongannya 0%. Tarif pemotongannya 0%. Ya. Jadi yang masuk terkategori A ini dibedakan tarifnya tergantung dari pendapatan WP-nya. Dan yang paling tinggi itu di atas 1,4 miliar rupiah, yakni sebesar 34%. Ini dipotong setiap bulannya oleh pemberi kerja, yakni tempat WP bekerja ya, badannya. Seperti itu. Selanjutnya itu terkategori B. Untuk terkategori B itu PTKP-nya yang pertama tidak kawin ya, tetapi memiliki tanggungan sebanyak 2 orang, yakni TK 2. Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 orang, TK garis miring 3. Terus kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 orang, berarti K garis miring 1. Selanjutnya itu PTKP-nya kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 orang. Ya, kawin maka K garis miring 2 dengan tanggungan 2 orang. Itu pendapatan di bawah sampai dengan 6.200.000 itu tarifnya 0% ya. Ya. Sama juga tarifnya dipisah sesuai dengan pendapatan per bulannya gitu ya. Dan untuk di atas 1.405 juta rupiah itu dikenakan tarif 34%.
Nah, seperti itu. Selanjutnya itu bulanan kategori C ya, tarif efektif kategori C itu untuk orang pribadi dengan status penghasilan tidak kena pajaknya kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 orang ya. Itu jika pendapatannya di bawah dan sama dengan 6.600.000 itu tarifnya sebesar 0%. Tetapi jika pendapatannya ya itu di atas 1.419.000.000 itu sudah kena 34%. Ini adalah yang paling tinggi seperti itu. Ya. Nah, untuk tarif efektif harian ya, itu jika pendapatan penghasilan bruto hariannya sampai dengan atau di bawah 450.000, itu tarif yang dipotong sebesar 0%, ya. Jika di atas 450.000 atau sampai dengan 2,5 juta rupiah, tarifnya itu sebesar 0,5%, seperti itu. Nah, ini PTKP ya, PTKP yang pada peraturan Menteri Keuangan 101 ya. Untuk diri wajib orang pribadi itu PTKP-nya sebesar 54 juta rupiah. Jika tambahan untuk pajak yang sudah kawin ya, WP yang sudah kawin, itu ditambahan sebesar 4,5 juta rupiah. Untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami, maka PTKP-nya akan ditambah lagi untuk menjadi 54 juta rupiah. Tambahan untuk setiap anggota keluarga saudara atau semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang ya. Itu sudah paling tinggi. Maksimalnya 3 orang. Untuk setiap keluarga itu sebesar 4,5 juta rupiah. Ini untuk penghasilan tidak kena pajaknya. Ya, ini ada tabelnya ya. Untuk PTKP ya, tidak kawin dengan tanggungan 0 itu besarannya PTKP-nya 54 juta. Karena kenapa 54 juta? Ini hanya untuk WP-nya diri sendiri ya kan. Nih, ini masuk 54 juta rupiah karena tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan. Tapi jika memiliki 3 tanggungan ya, maka 54 juta ditambah 4,5 juta 3 kali ya, menjadi 67.500.000. Kalau kawin itu 54 juta ditambah 4.500.000 karena status kawin itu PTKP-nya sebesar 4,5 juta seperti itu. Nah, untuk kawin dengan istri ya, kawin ini K kawin garis miring I, ini istri garis miring 0. Artinya ya, PTKP-nya itu pertama diri sendiri 54 juta, terus status kawin 4,5 juta, dan istri karena pendapatan istri digabung itu ditambah lagi 54 juta, maka besaran PTKP-nya 112.500.000 rupiah. Nah, untuk kawin ya, K garis miring I garis miring 3, maka sebesar 126 juta ya. Karena status kawin ya 4,5 juta, istri digabung pendapatannya 54 juta, tanggungan sebanyak 3 ya, itu 4,5 juta dikali 3, terus untuk diri sendiri ya 54 juta, maka didapat TKP-nya sebesar 126 juta rupiah, seperti itu. Lantas, siapa yang dapat menjadi tanggungan ya? Yang menjadi tanggungan itu yang pertama adalah anggota keluarga saudara yang dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Contohnya itu orang tua ya dan anak kandung. Yang kedua itu anggota keluarga semenda. Yang dimaksud keluarga semenda itu ya pertalian keluarga yang diakibatkan karena perkawinan dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Ya, contohnya itu mertua atau anak tiri. Yang ketiga itu anak angkat ya yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Yang maksud dengan menjadi tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga yang dimaksud tidak mempunyai penghasilan, ya, tidak mempunyai penghasilan. Dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh WP, ya, ditanggung oleh WP yang bekerja. Adapun pemberian tanggungan PTKP tersebut diberikan paling banyak 3 orang, ya, paling banyak 3 orang, yang ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender perpajakan, seperti itu. Untuk ketentuan khusus PTKP wanita mengacu pada UU PPh pasal 8, yang pertama itu
Di dalam UU PPH, keluarga ditempatkan sebagai unit kesatuan ekonomis. Artinya, secara prinsip, dalam satu keluarga cukup dibutuhkan satu NPWP saja, atau cukup NIK suami saja yang diaktifasi sebagai NPWP, sedangkan NIK istrinya cukup divalidasi saja, ya, tidak perlu diaktifkan. Adapun penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga, yakni suami, istri, dan anak yang belum dewasa, digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga. Dalam hal istri memperoleh penghasilan semata-mata diterima dari satu pemberi kerja dan telah dipotong PPh pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya, maka penghasilan tersebut dikenai PPh bersifat final. Menyimpang dari ketentuan di atas, suami istri dapat dikenai pajak secara terpisah, yakni memiliki NPWP secara sendiri-sendiri dan NIK masing-masing diaktifasi sebagai NPWP, ya, apabila suami istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim. Yang kedua, itu dikehendaki secara tertulis oleh suami dan istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Yang ketiga, itu dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Seperti itu. Untuk ketentuan khusus PTKP wanita, ya, wanita lajang, pada dasarnya PTKPU untuk wanita lajang sama seperti PTKP laki-laki yang lajang. Idealnya untuk orang lajang, maka dia hanya menanggung biaya hidup diri sendiri. Sehingga PTKP-nya adalah PTKP bagi diri sendirinya, yakni TK0. Sebagai contoh, Nona B adalah karyawan dari PT EFG dengan pendapatan sebesar Rp7.500.000 per bulan. Status Nona B pada 1 Januari 2024 adalah belum menikah. Dia tinggal bersama-sama dengan adiknya yang masih bersekolah dan dia harus menanggung keseluruhan biaya pendidikan adiknya tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, PTKP untuk Nona B adalah sebesar Rp54 juta, yakni tidak kawin tanpa tanggungan. Mengapa? Karena adiknya tersebut tidak dapat ditambahkan sebagai tanggungan karena tidak berada dalam garis keturunan lurus. Maka ya Nona B itu PTKP-nya hanya untuk diri sendiri, yakni TK0 sebesar Rp54 juta, seperti itu. Untuk PTKP wanita kawin, ya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, UU PPH menempatkan keluarga sebagai salah satu kesatuan ekonomis, sehingga suami dan istri dianggap sebagai satu entitas penghasilan. Istri digabung dengan penghasilan suami, dan kerugian yang dialami istri dilaporkan sebagai kerugian suami. Oleh karena itu, secara prinsip, untuk wanita kawin, besaran PTKP-nya adalah untuk dirinya sendiri saja, yakni TK0. Ya, PTKP wanita kawin yang bekerja satu pemberi kerja, NPWP-nya digabung dengan suami, PTKP untuk wanita kawin adalah TK0. Dalam hal wanita kawin tersebut, yang pertama itu memperoleh penghasilan semata-mata diterima satu pemberi kerja, yang kedua itu telah dipotong PPh pasal 21, dan yang ketiga itu pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya. Yang kedua itu PTKP wanita kawin yang bekerja lebih dari satu pemberi kerja, ya. Penghasilan tidak bersifat final, namun PTKP untuk wanita kawin adalah TK0. Sebagai contoh, Nyonya E bekerja sebagai konsultan pajak pada dua perusahaan sekaligus, ya. Dia bekerja di dua perusahaan, yaitu PT FGH dan PT IJK. Nyonya E itu bekerja pada PT FGH pada hari Selasa sampai Rabu, sedangkan PT IJK itu bekerjanya dari Jumat sampai hari Sabtu. Tuan F selaku suami Nyonya E merupakan PNS pada Kementerian Keuangan. Keduanya belum dikaruniai anak, ya. Status PTKP Tuan F adalah K0, sedangkan status PTKP Nyonya E pada masing-masing perusahaan itu tercatat TK0, ya. PTKP tersebut harus diperhitungkan kembali pada SPT tahunan PPh orang pribadi Tuan F dan atas penghasilan diterima oleh Nyonya E bukan merupakan penghasilan yang bersifat final, ya. Bukan penghasilan. Nah, sehingga harus diperhitungkan kembali dengan penghasilan suaminya, seperti itu. Oke, selanjutnya ketentuan ya untuk perhitungan PTKP wanita bagi wanita kawin. Nah, di sini maka pelaporan DSP tahunan PP orang pribadi Tuan F ya sebagai kita gabungkan dulu penghasilan neto dari suami Tuan F sebesar 216 juta ya, 216 juta. Terus penghasilan neto istri dari perusahaan EFG ya. FGH
itu sebesar 75 juta. Terus kita tambahkan juga penghasilan neto istri dari PT IJK sebesar 60 juta rupiah. Kita dapat jumlah penghasilan netonya, kita kurangkan dengan PTKP-nya, penghasilan tidak kena pajaknya, yakni sebesar 112 juta 500 ribu. Karena PTKP K, ya, kawin, dan PTKP-nya digabung dengan istri dengan tanggungan nol, itu didapat 112 juta 500 ribu. Maka PKP-nya atau penghasilan kena pajaknya itu didapat sebesar 238 juta 500 ribu. PKP inilah yang akan dikenakan tarif pasal 17. Ya. Tarif pasal 17. Yang tadi sudah kita bahas. Ya. Untuk 0 sampai 60 juta itu dikalikan tarif 5%. Didapat sebesar 3 juta rupiah. Sisanya itu masuk batasan kedua dengan tarif 15%. Langsung dikalikan dengan sisanya 178 juta 500 ribu, maka didapat sebesar 26 juta 775 ribu. Itulah yang akan menjadi PPh terutangnya. Tapi yang harus diketahui, ya, suami Tuan F dan Nyonya E itu kan dia bekerja dan setiap bulannya itu sudah dipotong PPh-nya oleh pemberi kerja tempat mereka bekerja sebagai badan kan gitu. Nah, untuk suami itu menerima kredit pajak ya sebesar 17 juta 625 ribu. Nyonya E di perusahaan FGH sebesar 1 juta 50 ribu. Dan di perusahaan IJK 300 ribu. Itu dijumlahkan semuanya sebagai kredit pajak atau pengurang pajak dari PPh terutang 29 juta 775 ribu ini. Nah, itu dijumlahkan ya, dijumlahkan sebagai pengurang. Didapatlah PPh pasal 21 kurang bayar 10 juta 800 ribu. Nah, 10 juta 800 ribu inilah yang harus dilunasi pada SPT tahunan orang pribadi Tuan F. Seperti itu. Nah, selanjutnya PTKP, wanita kawin yang melakukan kegiatan usaha, ya, sama dengan wanita kawin bekerja lebih dari satu pemberi kerja. Ketentuan PTKP untuk wanita kawin melakukan usaha, yang pertama, penghasilan istri digabung dan dilaporkan dengan penghasilan suami. Ya, dalam hal penghasilan istri mengalami kerugian, maka kerugiannya juga digabungkan dengan penghasilan kerugian suaminya. Tidak ada pengenaan penghasilan istri yang bersifat final, layaknya satu pemberi kerja. Dengan kata lain, penggunaan PTKP dalam SPT tahunan PPh suaminya adalah kawin dengan garis miring istri. Sisanya itu sesuai dengan jumlah tanggungan yang ada. Selanjutnya, PTKP wanita kawin yang pisah harta atau memilih terpisah. Ya, yakni NPWP suami dan istri berbeda. Atau NIK keduanya diaktifasi sebagai NPWP. Dalam keadaan tertentu, wanita kawin dapat dikenai pajak secara terpisah dan harus melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadi sendiri, tidak digabung dengan suaminya. Yaitu dalam hal yang pertama, dikehendaki secara tulis oleh pihak suami dan istri melakukan perjanjian permisahan harta dan penghasilan. Atau dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Secara prinsip, PTKP masih sama, yakni TK0. Sebagai contoh, Wan G dan Nyonya H sama-sama bekerja sebagai konsultan hukum di perusahaan yang berbeda dan tidak mempunyai penghasilan lainnya. Keduanya bersepakat untuk melakukan pemisahan harta dan penghasilan. Masing-masing telah memiliki NPWP sendiri-sendiri. Kondisi awal tahun menunjukkan bahwa pasangan tersebut belum dikaruniai keturunan. Artinya tidak memiliki tanggungan. Ya. Perhitungannya, ya, penghasilan itu
penghasilan istri itu digabung, ya. PDKP itu sama karena tanggungannya 0 sebesar 112.500.000. PKP-nya sebesar 238.500.000. Dikenakan tarif pasal 17, maka didapatlah sebesar 29.775.000. Tetapi bedanya dengan yang tadi, di sini ada proporsi PPh terutangnya, ya. Untuk Tuan G, itu penghasilan netonya, ya, dibagi dengan total penghasilan neto gabungan dikali dengan penghasilan kena pajak PKP-nya, ya, 29 juta sekian ini, maka didapatlah untuk PPh terutang Tuan G itu sebesar 18.323.077 rupiah. Untuk Nyonya H, itu sama perhitungannya. Penghasilan neto Nyonya H dibagi dengan penghasilan neto gabungan dikali dengan PKP yang didapat tadi. Maka didapat sebesar 11.451.923 rupiah. Berdasarkan perhitungan ulang atas PPh terutang, maka keduanya harus melunasi PPh yang kurang dibayar, ya. Tuan G, karena PPh terutangnya sebesar 18 juta sekian, itu harus dikurangkan dengan kredit pajak yang sudah dipotong dengan pemberi kerja sebesar 17.625.000. Maka PPh terutang yang kurang dibayar untuk Tuan G itu hanya 698.077 rupiah. Ya. Untuk Nyonya H itu karena PPh terutangnya 11 juta sekian, ya, dikurangkan dulu dengan pajak yang sudah dipotong oleh pemberi kerja tempat Nyonya H bekerja, ya, yakni dikurang dengan kredit pajaknya sebesar 6 juta, maka Nyonya H itu PPh terutang yang kurang bayarnya sebesar 5.301.923 rupiah. Ya, keduanya harus melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadi masing-masing, seperti itu. Nah, selanjutnya pemotongan pegawai tetap. Yang dimaksud pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan secara teratur, termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut. Komponen yang menambah dan mengurangi penghasilan bruto itu meliputi yang pertama, seluruh gaji atas segala jenis tunjangan dan penghasilan teratur lainnya, termasuk uang lembur dan penghasilan sejenisnya. Yang kedua, itu bonus, tunjangan hari raya, jasa produksi, tantim, gratifikasi, premi, dan penghasilan lain yang sifatnya tidak teratur. Selanjutnya, imbalan sehubungan dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemberi kerja. Ya. Selanjutnya ada pembayaran iuran, jaminan kecelakaan kerja, dan iuran jaminan kematian kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Selanjutnya itu pembayaran iuran jaminan pemeliharaan kesehatan kepada badan penyelenggara. Selanjutnya jaminan sosial yang dibayarkan oleh pemberi kerja, ya, penyelenggara jaminan sosial kesehatan yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Terus ada pembayaran premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dui guna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Untuk mengurangi penghasilan bruto meliputi biaya jabatan sebesar 5%. Tetapi ada batasan maksimalnya, yakni 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan. Selanjutnya ada iuran terkait program pensiun dan hari tua yang pendiriannya sudah disahkan Menteri atas izin OJK. Selanjutnya itu zakat atas sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang dibayarkan melalui pemberi kerja kepada amal zakat
lembaga amil zakat dan lembaga keagamaan yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah. Nah, ini ada tabelnya. Untuk BPJS Kesehatan, ya, yang ditanggung pemberi kerja, maka itu menjadi penambah penghasilan bruto pekerja. JKK, yang ditanggung pemberi kerja itu menambah penghasilan bruto, JKM itu menambah penghasilan bruto, tapi untuk iuran pensiun itu tidak menambah penghasilan bruto. Iuran jaminan pensiun juga tidak menambah penghasilan bruto. JHT dan THT itu juga tidak menambah penghasilan bruto. Yang ditanggung karyawan, ya, BPJS Kesehatan itu tidak sebagai pengurang penghasilan bruto. Ya. Untuk iuran pensiun, iuran jaminan pensiun, JHT dan THT yang ditanggung karyawan itu dapat sebagai pengurang penghasilan bruto dari karyawan itu sendiri. Nah, ini skema perhitungan. Kalau dulu, ya, penghasilan bruto sebulan itu dikurang biaya jabatan, dikurang iuran pensiun, disetahunkan dulu, ya. Terus dikurangi PTKP, dikenakan tarif pasal 17 atau tarif progresif yang 5% dan sampai 30% sekian, ya. Itu dibagi 12, ya, 12 bulan. Kalau peraturan baru setiap masa, ya, kecuali masa pajak berakhir, itu penghasilan bruto sebulan dikurangi dengan tarif per bulanan yang sudah kita bahas tadi di awal. Untuk masa pajak terakhir, yakni di akhir bulan pada tahun, ya, yakni bulan Desember, ya, kalau peraturan lama, itu PPh pasal 21 setahun, penghasilan bruto setahun dikurangi biaya japan, dikurangi pensiun, dikurangi PTKP, dikali tarif pasal 17. PPh pasal 21 masa pajak terakhir, ya, itu didapat PPh pasal 21 setahun dikurangi PPh pasal 21 yang telah dipotong selain masa pajak terakhir. Nah, kalau peraturan yang baru, ya, untuk masa pajak terakhir yang biasanya di bulan Desember, gitu, ya, PPh pasal 21 setahunnya itu didapat penghasilan bruto setahun dikurangi biaya jabatan, dikurangi iuran pensiun, ya, dikurangi wajib sumbangan keagamaan wajib yang dibayar melalui pemberi kerja, terus dikurangi PTKP. Nah, setelah itu didapat, ya, baru dikalikan tarif pasal 17. PPh pasal 21 masa pajak terakhir itu, ya, PPh pasal 21 setahun dikurangi PPh pasal 21 yang telah dipotong selain masa pajak terakhir. Seperti itu. Oke, di sini ada perhitungannya, ya, untuk pemotongan pegawai tetap. Penghitungan PP pasal 21 atas pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam 1 tahun pajak. Sebagai contoh, Tuan A pada perusahaan Z, ya, Tuan A berstatus menikah dan tidak memiliki tanggungan, ya. Jadi K garis miring 0. Selama tahun 2024, Tuan A itu menerima atau memperoleh penghasilan sebagai berikut. Ya. Tuan A itu menerima gaji sebesar 10 juta setiap bulannya. Tuan A juga menerima tunjangan sebesar 20 juta setiap bulan. Nah, di sini juga terdapat tunjangan hari raya, bonus, uang lembur yang didapat oleh Tuan A pada bulan tertentu. Ya. Ini kita baca dulu. Premi jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan premi jaminan kematian JKM per bulan yang dibayar oleh PTZ untuk Tuan A adalah masing-masing sebesar 0,5% dan 0,3% dari komponen gaji Tuan A. Iuran pensiun yang dibayarkan oleh PTZ untuk Tuan A adalah sebesar 200.000 per bulan. Sedangkan iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh Tuan A melalui PTZ adalah sebesar 100.000. Ya, dibayar sendiri. Per bulan selama tahun 2024. Tuan A melakukan pembayaran zakat sebesar 200.000 per bulan melalui PTZ kepada Badan Amil Zakat yang disahkan oleh pemerintah. Berdasarkan status
PTKP Tuan A, yakni kawin dengan tanggungan nol, besarnya pemotongan PPh pasal 21 yang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan A, dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan masuk ke kategori A, ya. Sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai tarif pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan WP orang pribadi. Ya, di sini didapat premi JKK dan JKM-nya sebesar 80.000 setiap bulan. Maka kita tambahkan penghasilan brutonya ya setiap bulannya. Kita hitung pada bulan Januari 30 juta sekian, Februari 35 juta 80.000 sekian ya. Dapatlah di akhir tahun itu total penghasilan bruto yang diterima Tuan A itu sebesar 450 juta 960.000 rupiah ya. Untuk perhitungan pasal 21 pada setiap masa pajak selain masa pajak terakhir, ya ini untuk tarifnya karena 30 juta ya 30 juta 80.000 itu masuk tarif yang 13% ya. Tadi kita sudah bahas untuk tarif itu kan ada kategori A, B, C. Ya. Untuk Tuan A ini karena dia memiliki PTKP kawin tetapi tidak memiliki tanggungan, maka masuk ke kategori A. Pendapatan itu masuk ke tarif yang berbeda tergantung batasan dari penghasilan brutonya. Untuk 30 juta ini masuk 13%. 35 juta sekian itu masuk 14% ya. Disesuaikan terus. Ya, ini untuk 50 juta yang bulan Juli ya, karena di bulan Juli itu menerima bonus sebesar 20 juta. Itu penghasilan brutonya bulan Juli 50 juta. Maka kena tarif 18%. Ya. Itu disesuaikan semuanya, maka didapatlah PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja. Ya, ini dipotong tiap bulan oleh pemberi kerja. Totalnya yang udah dipotong itu sebesar 50 juta 120.000 ya dipotong oleh pemberi kerja yakni PTZ. Ya, PTZ. Sudah dipotong oleh PTZ. PTZ ini wajib menyetorkan pajak penghasilan yang dipotong ya. Nah, PTZ juga wajib memberikan bukti potong kepada Tuan A supaya apa? Tuan A itu bisa mengkreditkan pajaknya di akhir tahun itu. Nah, ini ada perhitungannya. Penghitungan PPh pasal 21 pada masa pajak terakhir Desember. Ini penghasilan bruto setahunnya sebesar 450 juta ya. 960.000 kita dapat ya di sini. Itu penghasilan bruto yang kita jumlahkan. Itu kita kurangkan dulu ya. Total pengurangnya ada biaya jabatan. Itu maksimal 6 juta ya. Maka dapat 6 juta. Terus ada iuran pensiun sebesar 100.000 setiap bulan, maka satu tahunnya 1.200.000. Ada zakat juga 200.000 per bulan, maka satu tahunnya 2.400.000. Ini total pengurangnya ya 9.600.000 ya. Maka dikurangkan, didapatlah penghasilan netonya Tuan A sebesar 441.360.000. Ini penghasilan netonya. Penghasilan neto ini kita kurangkan sekarang dengan PTKP ya, PTKP K0. Ya, untuk diri sendiri 54 juta dan tambahan untuk sudah menikah 4.500.000, maka dapat PTKP-nya sebesar 58 juta 500.000. Itu dikurangkan ya, penghasilan itu dikurangkan PTKP Tuan A, itu dapatlah PKP atau penghasilan kena pajak ya. Dalam periode 1 tahun sebesar 382 juta 860.000.
PKP inilah yang akan dikenakan tarif progresif ya. 5% itu batasannya sampai 60 juta rupiah didapatlah 3 juta rupiah. Ya. Ini 150 juta ya karena batasannya itu 60 juta sampai 250, maka itu hanya 150 juta. 150 juta ini dikalikan 15%. 190 ini maka dapat 28.500.000. Batasan terakhir yang masuk ke 25% itu 132.850.000 dikalikan 25%, maka didapat 33.215.000. Dijumlahkan semuanya, maka didapat ya PPh terutangnya sebesar 64.715.000. Nah, ini PPh terutangnya Tuan A itu sudah dipotong setiap bulannya oleh perusahaan Z gitu ya. Itu dipotong setiap bulannya melalui tarif ini ya. Kategori A ini yang totalnya 50.120.000 ini. Ya. Tuan A itu dengan menggunakan tarif potong itu mendapatkan fasilitas kredit pajak karena dia sudah membayar pajaknya setiap bulan gitu ya, karena sudah dipotong oleh perusahaan Z. Ya, PP pasal 21 yang telah dipotong sampai November 2024. Iya. Jadi Januari sampai November. Karena Desember ini kita menghitung PPh terutang dalam 1 tahunnya. Jadi di sini tidak dikenakan tarif perbulanan ini ya. Jadi Januari sampai November saja. Maka itu 50.120.000 ini sebagai pengurang dari 64 juta ini. Maka 14 juta ini ya yang menjadi pajak penghasilan yang kurang bayar dan harus dilunaskan oleh Tuan A seperti itu. Jadi yang harus dibayarkan itu hanya 14.595.000 ini saja ya. Ada 50.120.000 ini sudah dipotong setiap bulan oleh pemberi kerja, yakni perusahaan Z. Selanjutnya, pemotongan pegawai tetap ya. Penghitungan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai subjek pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun kalender, tapi baru bekerja pada pertengahan tahun. Tuan B itu mulai bekerja di PTG pada tanggal 1 September 2024. Tuan B berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan. Ya. Maka TK 0. Tuan B menerima atau memperoleh gaji sebesar 15.500.000 ya per bulan dan membayar iuran melalui PTY sebesar 100.000 per bulan. Berdasarkan status PTKP Tuan B ya TK 0, maka besarnya pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan B dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori A. Penghitungan PPh pasal 21 tentang atas penghasilan diterima atau diperoleh Tuan B selama tahun 2024 sebagai berikut. September, itu penghasilannya itu brutonya 15.500.000. Itu masuk kategori A dengan tarif 7%. Ya. September, Oktober, November, itu masuk juga 7%. Sisanya di Desember kita akan menghitung pajak SPT tahunannya, ya. Maka tidak dikenakan dengan tarif bulanannya, ya. Ini akan menjadi sebagai pengurang kredit pajaknya, gitu. Nah, ini penghasilan khusus tahun sebesar 62 juta rupiah, ya. 62 juta rupiah. Dikurangkan biaya jabatan, iuran pensiun, ya, totalnya 2.400.000. Maka didapatlah penghasilan itu. Penghasilan itu setahunnya sebesar 59.600.000 ya. Nah,
PTKP karena dia TK 0 gitu ya, maka menjadi 54 juta. Ini dikurangkan ya, penghasilan itu dikurangkan PTKP, itu dapat PKP setahunnya sebesar 5.600.000. 5.600.000 ini akan dikenakan tarif PPh pasal 17 yang akan menjadi PPh pasal 21 terutangnya dalam 1 tahun. Maka 5% dikalikan 5.600.000 ya, karena batasan pertama itu sampai 60 juta. Nah, di sini kan cuma 5.600.000. Nah, 5% dikali 5.600.000 itu sebesar 280.000. Ya, ini adalah PPh pasal 21 yang terutang. Ya. Tapi yang harus dipahamin ya, Puan ini ya, Puan B, dia itu sudah dipotong pajak penghasilan setiap bulannya dengan total sebesar 3.255.000. Maka PPh yang terutang ini kan lebih kecil daripada yang sudah dipotong. PPh pasal 21 yang telah dipotong ini menjadi lebih besar, ya. Maka itu bisa menjadi kompensasi untuk Puan B. Nah, selanjutnya pemotongan pegawai tetap. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atau pegawai tetap yang masih memiliki kewajiban pajak subjektif saat berhenti bekerja pada tahun berjalan, ya. Puan D mulai bekerja di PTW sejak tahun 2020. Puan D berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan pada tanggal 1 September 2024. Puan D bekerja pada perusahaan W selama tahun 2024. Puan D memperoleh gaji sebesar 17.500.000 per bulan dan membayar iuran pensiun untuk setiap bulannya melalui PT tempat dia bekerja, yakni PTW sebesar 100.000 per bulan. Berdasarkan status penghasilan tidak kena pajak, Puan D itu TK 0. Maka besarnya potongan pajak penghasilan PPh 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Puan D dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori A. Ya, karena TK 0 itu kategori A. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Puan D sebagai berikut. PPh pasal 21 pada setiap masa pajak selain masa pajak berakhir ya. Ini Agustus dia terakhir ya bekerja, maka tidak dikenakan tarif ini. Penghasilan bruto ya dijumlahkan, terus dikenakan tarif ya 17.500.000 ini kena kategori A dengan tarif 8%. Ini adalah PPh yang dipotong oleh perusahaan PTW gitu ya, totalnya 9.800.000. Nah, penghasilan brutonya itu ya kan sampai Agustus 2024 itu kan sebesar 140 juta rupiah ya kan. Dikurangkan dulu pengurangnya, ada biaya jabatan, iuran pensiun. Itu sebesar 4.800.000. Ya. Maka didapatlah penghasilan itunya sebesar 135.200.000. Penghasilan itu dikurangi PTKP. Nah, karena PTKP-nya itu TK 0, maka PTKP-nya sebesar 54 juta. Didapatlah PKP sebesar 81.200.000. PKP ini dikalikan tarif ya PPh pasal 17. Nah, yang akan menjadi PPh terutangnya menjadi 6.180.000. Nah, ini PKP-nya PPh yang terutang ini dalam periodenya itu sudah ada yang dipotong sebesar 9.800.000. Karena yang dipotong lebih gede, ya, PPh pasal 21-nya itu lebih dipotong jadinya, 3.620.000. Nah, ini bisa menjadi kompensasi untuk Puan D, ya. Nah, untuk pensiunan adalah orang pribadi atau ahli warisnya termasuk janda, duda, anak, atau ahli waris lainnya yang menerima atau memperoleh imbalan secara periodik berupa uang pensiun, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu. Pengurangan yang diperbolehkan ya
Itu biaya pensiun besarnya ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, paling banyak 2.400.000. Nah, kalau tadi ya pegawai itu 6 juta, kalau pensiunan itu hanya 2.400.000. Nah, selanjutnya ya ini artinya 200.000 per bulan. Selanjutnya itu ada zakat sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia. Yang dibayarkan melalui pembayar uang pensiun berkala kepada Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat dan lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Dengan perhitungannya ya, itu sama ya, itu sama. Sistemnya sama ya, kita jumlahkan dulu uang pensiunnya 75 juta didapatlah ya dalam setahun ya 75.600.000. Ini masuk kategori B ya karena kawin dengan dua tanggungan itu masuk kategori B. Tarifnya 0,25% itu dipotong setiap bulannya oleh PTQ. Ya, itu Januari sampai November dipotong sebesar Rp173.250. Terus Desember itu tidak dilakukan pemotongan. Nah, ini penghitungannya. Ya. Penghasilan bruto setahunnya ya 75.600.000. Perbedaannya di sini biaya pensiunnya itu 2.400.000 ya. Karena ini pensiunan itu maksimal 2.400.000. Dapatlah penghasilan netonya sebesar 73.200.000. Penghasilan itu dikalikan, penghasilan itu dikurangi PTKP terlebih dahulu. Itu untuk WP sendiri 54 juta, tambahan karena sudah menikah itu 4.500.000, dan tambahan tanggungan 2 orang anak 9 juta ya, 4,5 juta dikali 2, 9 juta. Itu PTKP totalnya sebesar 67.500.000. Maka PKP-nya itu 5.700.000. PKP inilah yang dikalikan tadi PPh pasal 2 PPh pasal 17 yang akan menjadi PPh terutangnya. Ya, didapatlah itu 5.700.000 dikali 5%, maka sebesar 285.000. Ya. 285.000 ini dikurangkan dengan PPh pasal 21 yang telah dipotong ya. Yang telah dipotong ini 173.250 yang telah dipotong oleh PTQ, maka didapat PPh pasal 21 ya yang kurang ya, yang kurang dibayar itu sebesar Rp111.750. Pada masa pajak terakhir yaitu bulan Desember 2024, dana pensiun harus memotong PPh pasal 21 Tuan C sebesar Rp111.750 dan memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 tahun pajak 2024 kepada Tuan J paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir, yaitu bulan Januari 2025. Dengan demikian, PPh pasal 21 yang menjadi kredit pajak dalam SP tahunan PPh tahun pajak Tuan J sebesar 285.000 ya. Itu kredit pajaknya menjadi 285.000 karena yang ini harus dipotong ya, itu untuk pemotongan pensiunan. Selanjutnya pemotongan pegawai tidak tetap ya. Dasar pengenaannya itu dalam hal penghasilan tidak dibayar secara bulanan dengan jumlah sampai 2.500.000 sehari. Sebesar penghasilan bruto sehari dalam hal penghasilan yang diterima atau diperoleh harian, atau rata-rata penghasilan bruto sehari dalam hal penghasilan diterima atau diperoleh selain harian. Dalam hal penghasilan tidak dibayar secara bulanan dengan jumlah lebih dari 2.500.000 sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto. Dalam hal penghasilan bruto dibayar secara bulanan sebesar jumlah penghasilan bruto. Nah, skema perhitungannya ya. Untuk ketentuan yang baru itu 0 sampai 2,5 juta per hari untuk pegawai tidak tetap. Itu terharian, tarif hariannya tergantung PTKP-nya masuk kategori mana, dikalikan penghasilan bruto sehari. Untuk pegawai tidak tetap
yang memiliki penghasilan bruto di atas 2,5 juta per hari. Itu dikalikan tarif pasal 17, tetapi penghasilan brutonya dikali 50% terlebih dahulu. Ya, setelah itu baru dikali tarif pasal 17. Selanjutnya, kalau dibayar bulanan, itu terbulanan, ya masuk kena terbulanan, dikali penghasilan bruto bulanan. Nah, ini ada contohnya. Perhitungan PP pasal 21 atas pegawai tidak tetap yang menerima upah harian kurang dari 2,5 juta per hari. Tuan K bekerja di PTP. Pada bulan Januari 2024, Tuan K melakukan pekerjaan perakitan jam tangan selama 20 hari dan menerima penghasilan yang dibayarkan secara harian sebesar 500.000 ya, 500.000 per hari. Berdasarkan jumlah penghasilan bruto sehari sebesar 500.000, besarnya PPh pasal 21 tentang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan K dalam sehari dihitung berdasarkan tarif efektif harian, yaitu 0,5%. Besarnya pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan K per hari sebesar 0,5% dikali 500.000. Ya. Maka didapat Rp2.500. Catatan, PTP memotong PPh pasal 21 Tuan K dan membuat 20 bukti pemotongan PPh pasal 21 untuk Tuan K. Dan yang kedua, itu PPh pasal 21 yang telah dipotong oleh PTP merupakan kredit pajak dalam surat pemberitahuan SPT PPh tahunan pajak 2024 pada Tuan K. Selanjutnya, untuk pegawai tidak tetap, ya, yang menerima upah borongan dalam jumlah penghasilan bruto, ya, sama 2,5 juta per hari. Tuan L bekerja pada PTU pada bulan Juni 2024. Tuan L melakukan pekerjaan perakitan bingkai foto selama 10 hari. Atas penyelesaian pekerjaan tersebut, Tuan L menerima atau memperoleh penghasilan sebesar 4.500.000 ya, dalam periode 10 hari itu. Maka didapat rata-rata jumlah penghasilan itu dibagi 10 ya, karena 10 hari maka sebesar Rp450.000. Berdasarkan rata-rata jumlah penghasilan bruto sehari sebesar Rp450.000 itu tadi, besarnya PPh pasal 21 tentang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan L dalam sehari dihitung berdasarkan tarif efektif sebesar 0%. Ya. Besarnya pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan L, maka Rp450.000 dikalikan 0% itu menjadi Rp0. PTO tidak memotong PPh pasal 21 Tuan L, tetapi wajib membuat 10 bukti pemotongan PPh pasal 21 untuk Tuan L. Ya. Karena sepanjang sistem informasi perpajakan belum mengakomodasi pembuatan satu bukti pemotongan PPh pasal 21 gabungan untuk beberapa hari. Yang kedua, itu atas bukti pemotongan PPh pasal 21 tersebut, Tuan L juga wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh PTO tersebut dalam SPT tahunan PPh tahunan pajak 2024. Meskipun PPh terutangnya itu Rp0 ya. Jadi Tuan L itu juga wajib melaporkan penghasilan yang diterima seperti itu. Selanjutnya itu upah dengan jumlah penghasilan bruto di atas 2,5 juta per hari. Tuan M bekerja pada Tuan M. Ya. Tuan M bekerja pada perusahaan N. Tuan M menerima atau memperoleh penghasilan harian berdasarkan jumlah unit TV yang diperbaiki dengan besaran penghasilan yang dibayarkan adalah Rp300.000 per unit. Tuan M menyelesaikan perbaikan TV sebanyak 10 buah dalam sehari. Nah, artinya Tuan M menerima penghasilan sebesar 3 juta ya. 3 juta sehari. Penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima Tuan M sebagai yang pertama berdasarkan jumlah penghasilan bruto sehari itu kan 3 juta. Besarnya PPh pasal 21 tentang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan M dihitung dengan menggunakan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A UU PPh dikalikan dengan 50% dari jumlah penghasilan bruto sehari. Maka perhitungannya ya 5%.
dikali 50% dikali 3 juta rupiah. Maka PPh turutangnya sebesar 75.000 ya, besarnya pemotongan. PTN memotong PPh pasal 21 Tuan M sebesar 75.000 rupiah dan membuat bukti pemotongan PPh pasal 21 untuk Tuan M. Ya. PPh pasal 21 yang telah dipotong PTN merupakan kredit pajak surat pemberitahuan SPT tahunan pajak 2024 untuk Tuan M. Ya. Jadi ini dipotong oleh perusahaan N sebesar 75.000 rupiah dari 3 juta itu tadi. Nah, ini untuk upah borongan dengan penghasilan bruto di atas 2,5 juta per hari. Tuan Z bekerja pada perusahaan A. Tuan Z melakukan pekerjaan pengecekan material selama 5 hari. Atas penyelesaian pekerjaan tersebut, Tuan Z menerima atau memperoleh penghasilan sebesar 15 juta rupiah. Penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan Z sebagai berikut. Rata-rata jumlah penghasilan brutonya itu dikali 5 hari pekerjaannya. Kali 15 juta dibagi 5, ya. Dibagi 5 artinya itu dapat 3 juta rupiah. Ya. Maka berdasarkan rata-rata jumlah penghasilan bruto sehari sebesar 3 juta rupiah, besarnya PPh pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan Z dihitung dengan tarif menggunakan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A UU PPh dikalikan dengan 50% dari rata-rata jumlah penghasilan bruto sehari. Besarnya pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan Z, ya, pemotongan ya. Itu 5%, sama, dikali 50% dikali 3 juta rupiah. Maka dapat pemotongannya itu 75.000. Tapi ada catatannya, PTA itu memotong PPh pasal 21 Tuan Z dan membuat 5 bukti pemotongan PPh pasal 21 untuk Tuan Z. Ya, karena sistem informasi perpajakan itu belum mengakomodasi pembuatan satu bukti pemotongan PPh pasal 21 gabungan untuk beberapa hari. Catatan kedua bahwa PPh pasal 21 yang telah dipotong oleh PTA sebesar 75.000 ya, ini 75.000 merupakan kredit pajak dalam surat pemberitahuan tahunan pajak 2024 Tuan Z. Seperti itu. Nah, ini untuk pegawai tidak tetap yang penghasilan diterima atau diperoleh secara bulanan. Tuan Z bekerja sebagai pemetik teh pada perkebunan milik PTM. Tuan N berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan. Tuan N menerima atau memperoleh penghasilan yang dibayarkan secara bulanan berdasarkan hasil panen yang diperolehnya. Selama tahun 2024, Tuan N menerima atau memperoleh penghasilan sebagai berikut. Ya, bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, ya, itu 4 juta, 7 juta. Jadi tidak tetap nih yang diterima oleh Tuan N. Total Januari sampai Desember itu 73 juta. Berdasarkan status penghasilan, PTKP-nya Tuan N ini TK 0. Artinya tidak kawin, tidak memiliki tanggungan. Besarnya PPh pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima Tuan N itu masuk ke kategori bulanan kategori A ya. Kategori A. Maka sama perhitungannya seperti pegawai tadi ya. Ini masuk kategori A karena TK 0 dikalikan dengan tarif yang sesuai ya. Karena penghasilannya berbeda-beda gitu ya. Disesuaikan dengan tarifnya, maka didapat jumlah yang dipotong sebesar 870.000. PTM membuat bukti pemotongan PPh pasal 21 untuk Tuan N setiap bulan, termasuk di bulan-bulan saat PPh pasal 21 yang nihil ya. Meskipun dengan tarifnya 0%, ya pemotongannya itu sama dengan 0 ya. Itu perusahaan M itu juga tetap wajib membuat bukti pemotongan. Tuan N
wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh PTM dalam SPT tahunan PPT tahun pajak 2024. PPh pasal 21 yang telah dipotong oleh PTM merupakan kredit pajak dalam SPT tahunan PPh tahunan pajak 2024. Selanjutnya pemotongan bukan pegawai. Bukan pegawai adalah orang yang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan atas pekerjaan bebas atau jasa yang dilakukan oleh berdasarkan perintah atau permintaan pemberi penghasilan. Skema perhitungannya, jika kondisinya tidak berkesinambungan, tidak berkelanjutan, itu perhitungannya tarif pasal 17 dikalikan 50% dikali penghasilan brutonya. Jika berkesinambungan, ya, yang memiliki NPWP hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan memotong PPh pasal 21 dan tidak memperoleh penghasilan lainnya, itu tarifnya tarif pasal 17 ya, dikali 50% dikali penghasilan bruto dikurangi PTKP-nya. Ya, jika berkesinambungan tapi tidak memiliki NPWP atau memperoleh penghasilan lainnya selain dari hubungan kerja dengan memotong PPh pasal 21, itu tarifnya tarif pasal 17 dikali 50% kali penghasilan bruto. Penghasilan bruto. Ini untuk ketentuan lamanya. Jika ketentuan baru ya, itu mau yang berkesinambungan dan tidak berkesinambungan, tarifnya sama. Sebesar tarif pasal 17 dikali 50% dikali penghasilan brutonya. Seperti itu. Sebagai contoh, Tuan U adalah seorang pengacara dan sedang menangani sengketa kasus penyalahgunaan hak cipta milik perusahaan F. Atas penyelesaian kasus tersebut, Tuan U menerima atau memperoleh imbalan dari perusahaan F sebesar 400 juta rupiah. Besarnya PPh pasal 21 terutang atas penghasilan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang diterima atau diperoleh Tuan U dihitung dengan menggunakan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A UU PPh dikalikan dengan dasar pemotongan dan pengenaan PPh pasal 21 bagi bukan pegawai. Dasar pemotongan dan pengenaan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh Tuan U adalah sebesar 50% dikali 400 juta rupiah, yakni 200 juta rupiah. Ya. Besarnya pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan U sebesar 5% itu dikalikan 60 juta ya, itu karena tarif pasal 17, 15% itu sisanya itu masuk ke batasan kedua, yakni 140 juta dikalikan 15%, maka totalnya itu sebesar 24 juta rupiah. Catatan, PTF itu memotong PPh pasal 21 Tuan U sebesar 24 juta rupiah dan membuat bukti pemotongan PPh pasal 21 untuk Tuan U. Jadi 24 juta ini dipotong oleh perusahaan F. Tuan U wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh PTF dalam SPT tahunan PPh tahun pajak 2024. PPh pasal 21 yang telah dipotong oleh PTF merupakan kredit pajak dalam SPT tahunan PPh tahun pajak 2024 untuk Tuan U. Seperti itu. Selanjutnya itu ada pemotongan lainnya untuk peserta kegiatan. Peserta kegiatan adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, selain yang diterima pegawai tetap dari pemberi kerja. Untuk perhitungannya itu tarif pasal 17 ya, tarif progresif dikali penghasilan bruto atau pendapatan yang diterimanya, pendapatan kotornya. Sebagai contoh, Tuan W adalah seorang atlet bulu tangkis profesional Indonesia yang bertempat tinggal di Jakarta. Pada bulan September 2024, Tuan W menjuarai turnamen nasional yang diselenggarakan oleh perusahaan D. Ya, Tuan W itu menerima dia sebesar 200 juta rupiah. Besarnya PPh pasal 21 terutang atas penghasilan berupa hadiah yang diterima atau diperoleh Tuan W dihitung dengan menggunakan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A UU PPh dikalikan dengan jumlah penghasilan bruto yang diterima, yakni 200 juta rupiah. Ya, besarnya pemotongan PPh pasal 21 atas hadiah yang diterima atau diperoleh Tuan W sebesar 5% dikalikan 60 juta. Ini batasan pertamanya. Sisanya masuk batasan kedua, yakni tarif 15%.
dikali 140 juta. Didapat bahwa PPh pasal 21 untuk Tuan W itu sebesar 24 juta rupiah. Ada catatan bahwa PT perusahaan D itu memotong PPh pasal 21 Tuan W sebesar 24 juta rupiah dan membuat bukti pemotongan pasal 21 untuk Tuan W, ya. Tuan W wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari perusahaan D dalam SPT tahunan PPh tahun pajak 2024. PPh pasal 21 yang telah dipotong perusahaan D sebesar 24 juta rupiah merupakan kredit pajak dalam SPT tahunan tahun pajak 2024 Tuan W. Dalam hal Tuan W merupakan pegawai tetap dari PTD, maka pengenaan PPh pasal 21 atas hadiah yang diterima Tuan W tersebut digabungkan dengan penghasilan sebagai pegawai tetap masa September 2024. Oke, sekian dulu untuk informasi mengenai PPh pasal 21. Jika Anda mempunyai pertanyaan mengenai PPh pasal 21, Anda bisa ketik di kolom komentar. Sampai jumpa di video lainnya, semoga hari Anda berbahagia. Terima kasih.